Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 5. Bagian 1. Pemodelan keunggulan manusia. Bab 5. 7 Kebohongan sukses. Pikiran adalah tempatnya sendiri, dan dengan sendirinya dapat membuat surga neraka, neraka surga. John Milton. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang kita pilih untuk ditinggali, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jika kita memilih kebahagiaan, itulah yang kita dapatkan. Jika kita memilih kesengsaraan, kita juga mendapatkannya. Seperti yang telah kita pelajari di bab terakhir, keyakinan adalah fondasi keunggulan. Keyakinan kami adalah pendekatan organisasi yang spesifik dan konsisten terhadap persepsi. Itu adalah pilihan mendasar yang kita buat tentang bagaimana memahami hidup kita dan dengan demikian bagaimana menjalaninya. Begitulah cara kita menghidupkan atau mematikan otak kita. Jadi langkah pertama menuju keunggulan adalah menemukan keyakinan yang membimbing kita menuju hasil yang kita inginkan. Jalan menuju sukses terdiri dari mengetahui hasil Anda, mengambil tindakan, mengetahui hasil apa yang Anda peroleh, dan memiliki fleksibilitas untuk berubah sampai Anda sukses. Hal yang sama berlaku untuk kepercayaan. Anda harus menemukan keyakinan yang mendukung hasil Anda, keyakinan yang membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Jika keyakinan Anda jangan lakukan itu, Anda harus membuangnya dan mencoba sesuatu yang baru. Orang terkadang menunda ketika saya berbicara tentang kebohongan kesuksesan. Siapa yang mau hidup dengan kebohongan? Tapi yang saya maksud adalah bahwa kita tidak tahu bagaimana dunia sebenarnya. Kami tidak tahu apakah garisnya adalah cekung atau cembung. Kami tidak tahu apakah keyakinan kami benar atau salah. Namun, yang dapat kita ketahui adalah apakah mereka berfungsi, jika mereka mendukung port kita, jika mereka membuat hidup kita lebih kaya, jika mereka membuat kita lebih baik orang, jika mereka membantu kita dan membantu orang lain. Kata kebohongan digunakan dalam bab ini sebagai pengingat yang konsisten bahwa kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana keadaannya. Setelah kita mengetahui bahwa garis itu cekung, misalnya, kita tidak lagi bebas untuk melihatnya sebagai garis cembung. Kata berbohong tidak berarti menjadi menipu atau tidak jujur, tetapi, sebaliknya, adalah cara yang berguna untuk mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar kita percaya pada suatu konsep, kita harus terbuka terhadap kemungkinan lain dan terus belajar. Saya menyarankan Anda melihat 7 keyakinan ini dan memutuskan apakah itu berguna untukmu. Saya telah menemukan mereka berkali-kali pada orang-orang sukses yang saya teladani. Untuk memodelkan keunggulan, kita harus mulai dengan sistem keyakinan keunggulan. Saya telah menemukan bahwa 7 keyakinan ini telah memberdayakan orang untuk menggunakan lebih banyak, berbuat lebih banyak, mengambil tindakan lebih besar, dan menghasilkan hasil yang lebih besar. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya keyakinan yang berguna untuk sukses. Mereka adalah awal. Mereka telah bekerja untuk orang lain, dan saya ingin Anda melihat apakah mereka dapat bekerja untuk Anda. Keyakinan nomor 1, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan dan tujuan, dan itu berguna. Ingat kisah Mitchell? Apa keyakinan utama yang membantunya mengatasi kesulitan? Dia memutuskan untuk menerima apa yang terjadi padanya dan membuatnya bekerja untuknya dengan cara apapun yang dia bisa. Dengan cara yang sama, semua orang sukses memiliki kemampuan luar biasa untuk fokus pada apa yang mungkin terjadi di sini, apa hasil positif bisa datang darinya. Tidak peduli berapa banyak umpan balik negatif yang mereka dapatkan dari lingkungan mereka, mereka berpikir dalam kerangka kemungkinan. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan, dan itu melayani mereka. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan mengandung benih manfaat yang setara atau lebih besar. Saya dapat menjamin Anda bahwa orang-orang yang menghasilkan luar biasa hasil berpikir seperti ini. Pikirkan tentang hal itu dalam hidup Anda sendiri. Di sana adalah jumlah tak terbatas cara untuk bereaksi terhadap situasi apapun.
Katakanlah bisnis Anda gagal mendapatkan kontrak yang Anda andalkan, kontrak yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Beberapa dari kita akan menjadi terluka dan frustrasi. Kita mungkin duduk di rumah dan murung atau pergi keluar dan mabuk. Beberapa dari kita akan marah. Kita mungkin menyalahkan perusahaan yang memberikan kontrak, menganggap mereka banyak dari individu-individu yang bodoh. Atau kita mungkin menyalahkan orang-orang kita sendiri karena merusak sesuatu yang pasti. Semua itu mungkin membuat kita melepaskan sedikit semangat, tetapi itu tidak membantu kita. Itu tidak membawa kita lebih dekat ke hasil yang kita inginkan. Dibutuhkan banyak kedisiplinan untuk bisa menelusuri kembali langkahmu, belajar pelajaran yang menyakitkan, perbaiki pagar, dan perhatikan baik-baik kemungkinan baru. Tapi itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil positif dari apa yang tampak seperti hasil negatif. Biarkan saya memberi Anda contoh kemungkinan yang bagus. Marilyn Hamilton, mantan guru dan ratu kecantikan, adalah pengusaha wanita sukses di Fresno, California. Dia juga selamat dari kecelakaan yang mengerikan. Ketika dia berusia 29, dia jatuh tebing berbatu dalam kecelakaan layang yang membuatnya berada di kursi roda, lumpuh di bawah pinggang. Marilyn Hamilton tentu saja bisa fokus pada banyak hal-hal yang tidak bisa dia lakukan lagi. Sebaliknya, dia fokus pada kemungkinan yang terbuka untuknya. Dia berhasil melihat peluang dalam tragedi. Sejak awal dia frustrasi dengan kursi rodanya. Dia menemukan mereka terlalu membatasi. Sekarang Anda atau saya mungkin tidak tahu bagaimana menilainya efektivitas kursi roda. Tapi Marilyn Hamilton bisa. Dia pikir dia diperlengkapi secara unik untuk merancang yang lebih baik. Jadi dia berkumpul dengan dua teman yang membuat pesawat layang gantung dan mulai mengerjakan prototipe untuk kursi roda yang lebih baik. Ketiganya kemudian membentuk perusahaan bernama Motion Designs. Sekarang menjadi kisah sukses jutaan dolar yang merevolusi industri kursi roda dan kemudian menjadi California Small Business of the Year untuk tahun 1984. Mereka mempekerjakan karyawan pertama mereka Ploye pada tahun 1981 dan sekarang memiliki 80 karyawan dan lebih dari 800 dealer. Saya tidak tahu apakah Marilyn Hamilton pernah secara sadar duduk dan mencoba memahami keyakinannya, tetapi dia beroperasi dari rasa kemungkinan yang dinamis, perasaan tentang apa yang bisa dia lakukan. Hampir semua kesuksesan besar bekerja dari kerangka yang sama. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan kembali tentang keyakinan Anda. Apakah Anda biasanya mengharapkan segala sesuatunya berjalan baik atau buruk? Apakah Anda mengharapkan upaya terbaik Anda untuk berhasil, atau apakah Anda mengharapkannya digagalkan? Apakah Anda melihat potensi dalam suatu situasi, atau apakah Anda melihat hambatannya? Banyak orang cenderung lebih fokus pada hal negatif daripada positif. Langkah pertama menuju perubahan itu adalah mengenalinya. Keyakinan pada batasan menciptakan orang-orang yang terbatas. Kuncinya adalah melepaskan batasan tersebut dan beroperasi dari sumber daya yang lebih tinggi. Pemimpin dalam budaya kita adalah orang-orang yang melihat kemungkinan, yang bisa pergi ke padang pasir dan melihat taman. Mustahil? Apa yang terjadi di Israel? Jika Anda memiliki keyakinan yang kuat akan kemungkinan besar Anda akan mencapainya. Keyakinan nomor 2, tidak ada yang namanya kegagalan. Ada sedikit hasil ini hampir merupakan keyakinan wajar untuk nomor 1, dan itu sama pentingnya dengan sendirinya. Kebanyakan orang dalam budaya kita telah diprogram untuk takut akan hal yang disebut kegagalan. Namun, kita semua dapat memikirkan saat-saat ketika kita menginginkan satu hal dan mendapatkan yang lain. Kita semua telah gagal dalam ujian, menderita melalui percintaan yang membuat frustrasi yang tidak berhasil, menyusun rencana bisnis hanya untuk melihat semuanya menjadi serba salah. Saya telah menggunakan kata hasil dan hasil di seluruh buku ini karena itulah yang dilihat orang-orang sukses.
Mereka tidak melihat kegagalan. Mereka tidak percaya akan hal itu. Itu tidak menghitung. Orang selalu berhasil mendapatkan semacam hasil. Itu keberhasilan super budaya kita, bukanlah orang yang tidak gagal, tetapi hanya orang yang tahu bahwa jika mereka mencoba sesuatu dan itu tidak memberi mereka apa yang mereka inginkan, mereka memiliki pengalaman belajar. Mereka menggunakan apa yang telah mereka pelajari dan hanya mencoba sesuatu yang lain. Mereka mengambil beberapa tindakan baru dan menghasilkan beberapa hasil baru. Pikirkan tentang itu. Apa satu-satunya aset, satu manfaat yang Anda miliki hari ini dibandingkan kemarin? Jawabannya, tentu saja, adalah pengalaman. Orang yang takut gagal membuat representasi internal dari apa yang mungkin tidak bekerja sebelumnya. Inilah yang membuat mereka tidak mengambil tindakan yang dapat menjamin tercapainya keinginan mereka. Apakah Anda takut gagal? Nah, bagaimana rasanya belajar? Anda dapat belajar dari setiap pengalaman manusia dan dengan demikian dapat selalu berhasil dalam apapun yang Anda lakukan. Mark Twain pernah berkata, tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan daripada seorang pesimis muda. Dia benar. Orang yang percaya pada kegagalan hampir dijamin keberadaannya biasa-biasa saja. Kegagalan adalah sesuatu yang hanya tidak dirasakan oleh orang-orang yang mencapai kebesaran. Mereka tidak memikirkannya. Mereka tidak menempelkan emosi negatif pada sesuatu yang tidak berhasil. Izinkan saya berbagi riwayat hidup seseorang dengan Anda. Ini adalah pria yang kalah dalam pemilihan legislatif pada usia 22 tahun, gagal lagi dalam bisnis pada usia 24 tahun, mengatasi kematian kekasihnya pada usia 26. Mengalami gangguan saraf pada usia 27 tahun, kalah dalam pemilihan kongres pada usia 34 tahun, kalah dalam pemilihan kongres pada usia 16 tahun, kalah dalam pemilihan senator pada usia 45 tahun, gagal dalam upaya menjadi wakil presiden pada usia 47 tahun, kalah dalam pemilihan senator pada usia 49 tahun, terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada usia 52 tahun. Nama pria itu adalah Abraham Lincoln. Mungkinkah dia menjadi presiden jika dia melihat peristiwa dalam hidupnya ini sebagai kegagalan? Ini tidak mungkin. Ada cerita terkenal tentang Thomas Edison. Setelah dia mencoba 9.999 kali untuk menyempurnakan bola lampu dan tidak berhasil, seseorang bertanya kepadanya, apakah Anda akan mengalami 10.000 kegagalan? Dan menjawab, saya tidak gagal. Saya baru saja menemukan cara lain untuk tidak menemukan bola lampu listrik. Dia telah menemukan bagaimana serangkaian tindakan lain telah menghasilkan hasil yang berbeda. Keraguan kita adalah pengkhianat dan membuat kita kehilangan kebaikan yang mungkin sering kita menangkan karena takut untuk mencoba. William Shakespeare. Pemenang, pemimpin, master, orang-orang dengan kekuatan pribadi, semuanya pahami bahwa jika Anda mencoba sesuatu dan tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan, itu hanya umpan balik. Anda menggunakan informasi itu untuk membuat perbedaan yang lebih baik tentang apa yang perlu Anda lakukan untuk menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Buckminster Fuller pernah menulis, apa yang pernah dipelajari manusia harus dipelajari sebagai konsekuensinya hanya dari pengalaman trial and error. Manusia hanya belajar melalui kesalahan, terkadang kita belajar dari kesalahan kita, terkadang dari kesalahan orang lain. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 5 apa yang disebut kegagalan terbesar dalam hidup Anda. Apa yang telah Anda belajar dari pengalaman itu? Kemungkinan mereka adalah beberapa dari pelajaran paling berharga yang telah Anda pelajari dalam hidup Anda. Fuller menggunakan metafora kemudi kapal. Dia bilang kapan kemudi kapal miring ke satu sisi atau yang lain, kapal cenderung terus berputar di luar niat jurumudi. Dia punya untuk memperbaiki rotasi, memindahkannya kembali ke arah awal. Reaksi dalam proses aksi dan reaksi yang tidak pernah berakhir, penyesuaian dan koreksi.
Bayangkan itu dalam pikiran Anda, sebuah helm seorang pria di laut yang tenang, dengan lembut membimbing perahunya menuju tujuannya dengan mengatasi ribuan penyimpangan yang tak terhindarkan darinya kursus. Ini adalah gambar yang indah, dan itu adalah model yang luar biasa untuk proses hidup sukses. Tapi kebanyakan dari kita tidak berpikir begitu jalan. Setiap kesalahan cenderung membawa beban emosional. Ini sebuah kegagalan. Itu berdampak buruk pada kami. Misalnya, banyak orang merendahkan diri sendiri karena mereka kelebihan berat badan. Sikap mereka tentang kelebihan berat badan tidak mengubah apapun. Sebaliknya, mereka dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah berhasil menghasilkan hasil yang disebut kelebihan gemuk dan sekarang mereka akan menghasilkan hasil baru yang disebut kurus. Mereka akan menghasilkan hasil baru ini dengan menghasilkan tindakan baru. Jika Anda tidak yakin tindakan apa yang harus diambil untuk menghasilkan hasil ini, perhatikan bab 10 secara khusus, atau contohkan seseorang yang memiliki pro menghasilkan hasil yang disebut menjadi tun. Cari tahu apa tindakan tertentu yang petujusan menghasilkan mental dan fisik untuk secara konsisten tetap kurus. Hasilkan tindakan yang sama, dan Anda akan menghasilkan hasil yang sama. Selama Anda menganggap kelebihan berat badan Anda sebagai kegagalan, Anda akan bergerak. Namun, begitu Anda ubahlah menjadi hasil yang Anda hasilkan oleh karena itu hasil yang dapat Anda ubah sekarang, maka kesuksesan Anda terjamin. Percaya pada kegagalan adalah cara meracuni pikiran. Ketika kita menyimpan emosi negatif, kita memengaruhi fisiologi kita, proses berpikir kita, dan keadaan kita. Salah satu keterbatasan terbesar bagi kebanyakan orang adalah ketakutan mereka akan kegagalan. Robert Schuller, yang mengajarkan konsep pemikiran kemungkinan, mengajukan pertanyaan besar, apa yang akan Anda coba lakukan jika Anda tahu Anda tidak akan gagal? Pikirkan tentang itu. Bagaimana Anda akan menjawabnya? Jika Anda benar-benar yakin bahwa Anda tidak akan gagal, Anda mungkin akan mengambil serangkaian tindakan baru dan menghasilkan hasil baru yang diinginkan. Bukankah lebih baik Anda mencobanya? Bukankah itu satu-satunya cara untuk tumbuh? Jadi saya sarankan Anda mulai menyadari sekarang bahwa tidak ada yang namanya kegagalan. Hanya ada hasil. Anda selalu menghasilkan hasil. Jika itu bukan yang Anda inginkan, Anda bisa mengubah tindakan Anda dan Anda akan menghasilkan hasil baru. Coret kata kegagalan, lingkari kata hasil dalam buku ini, dan komit diri Anda untuk belajar dari setiap pengalaman. Keyakinan nomor 3, apapun yang terjadi, ambillah tanggung jawab. Atribut lain yang dimiliki oleh para pemimpin hebat dan orang-orang berprestasi adalah bahwa mereka beroperasi dari keyakinan bahwa mereka menciptakan dunia mereka. Ungkapan yang akan Anda dengar berulang kali adalah, saya bertanggung jawab. Aku akan mengurusnya. Bukan kebetulan Anda mendengar sudut pandang yang sama berulang-ulang. Orang yang berprestasi cenderung percaya bahwa apapun yang terjadi, apakah itu baik atau buruk, mereka yang menciptakannya. Jika mereka tidak menyebabkannya dengan tindakan fisik mereka, mungkin mereka melakukannya dengan tingkat dan tenor pikiran mereka. Sekarang, saya tidak tahu apakah ini benar. Tidak ada ilmuwan yang dapat membuktikan bahwa pikiran kita menciptakan realitas kita. Tapi itu kebohongan yang berguna. Ini adalah keyakinan yang memberdayakan. Itu sebabnya saya memilih untuk mempercayainya. Saya percaya bahwa kita menghasilkan pengalaman kita dalam hidup, baik melalui perilaku atau pemikiran, dan bahwa kita dapat belajar dari semuanya. Jika Anda tidak percaya bahwa Anda sedang menciptakan dunia Anda, apakah itu kesuksesan atau kegagalan Anda, maka Anda berada dalam belas kasihan dari keadaan. Hal-hal terjadi begitu saja pada Anda. Anda adalah objek, bukan subjek. Biarkan saya memberitahu Anda, jika saya memiliki keyakinan itu, saya akan memeriksanya sekarang dan cari budaya lain, dunia lain, planet lain. Mengapa berada di sini jika Anda,
produk dari kekuatan luar acak? Mengambil tanggung jawab menurut saya adalah salah satu tindakan terbaik jaminan kekuatan dan kedewasaan seseorang. Ini juga merupakan contoh dari keyakinan yang mendukung keyakinan lain, tentang kemampuan sinergis dari sistem keyakinan yang koheren. Jika Anda tidak percaya pada kegagalan, jika Anda tahu Anda akan mencapai hasil Anda tidak akan rugi apa-apa dan segala sesuatu untuk mendapatkan dengan mengambil tanggung jawab. Jika Anda berada di kontrol, Anda akan berhasil. John F. Kennedy memiliki sistem kepercayaan ini. Dan agak sekali kata Kennedy menjadi pemimpin sejati selama Teluk Babi di kebetulan, ketika dia berdiri di depan orang-orang Amerika dan mengatakan itu Teluk Babi adalah kekejaman yang seharusnya tidak pernah terjadi, dan kemudian dia mengambil tanggung jawab penuh untuk itu. Ketika dia melakukannya itu, dia berubah dari seorang politisi muda yang cakap menjadi seorang yang nyata pemimpin. Kennedy melakukan apa yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin hebat. Mereka yang bertanggung jawablah yang berkuasa. Mereka yang menghindarinya adalah tidak berdaya. Prinsip tanggung jawab yang sama juga berlaku pada tingkat pribadi. Sebagian besar dari kita memiliki pengalaman mencoba mengekspresikan emosi positif kepada orang lain. Kami mencoba memberitahu seseorang bahwa kami mencintai mereka, atau kami memahami masalah yang mereka alami. Dan alih-alih mendapatkan pesan positif itu, mereka malah mengambil pesan negatif. Mereka marah atau bermusuhan. Seringkali kecenderungan kita adalah untuk langsung marah, menyalahkan mereka, meminta mereka bertanggung jawab atas apapun niat buruk yang dihasilkan. Itulah jalan keluar yang mudah, tetapi tidak selalu yang paling bijaksana. Faktanya adalah komunikasi Anda Nichation mungkin menjadi pemicunya. Anda masih dapat menghasilkan hasil komunikasi yang Anda inginkan jika Anda mengingat pengalaman Anda di luar AO, yaitu perilaku yang ingin Anda ciptakan. Terserah Anda untuk mengubah perilaku Anda, nada suara Anda, ekspresi wajah Anda dan sebagainya. Kami mengatakan bahwa arti komunikasi adalah tanggapan yang Anda dapatkan. Dengan mengubah tindakan Anda dapat mengubah komunikasi Anda. Dengan mempertahankan tanggung jawab, Anda mempertahankan kekuatan untuk mengubah hasil yang Anda hasilkan. Keyakinan nomor 4, tidak perlu untuk tidak memahami untuk dapat menggunakan hal malam. Banyak keokle yang sukses hidup dengan keyakinan lain yang bermanfaat. Mereka tidak percaya bahwa mereka harus tahu segalanya tentang sesuatu hal untuk menggunakannya. Mereka tahu bagaimana menggunakan apa yang penting tanpa merasa perlu terjebak dalam setiap detailnya. Jika Anda mempelajari orang-orang yang berkuasa, Anda akan menemukan bahwa mereka memiliki bekerja pengetahuan tentang banyak hal tetapi sering memiliki sedikit penguasaan masing-masing dan MRY detail perusahaan mereka. Kami berbicara di bab pertama 7 tentang bagaimana pemodelan dapat menyelamatkan orang dari salah satu sumber daya kami yang tak tergantikan, waktu. Dengan mengamati orang-orang sukses untuk menemukan tindakan spesifik wiyat yang mereka buat untuk menghasilkan hasil, kami dapat menduplikasi tindakan mereka, dan dengan demikian hasil mereka S, dalam waktu yang jauh lebih singkat. Waktu adalah salah satu hal tidak ada yang bisa membuat untuk Anda. Tetapi orang-orang yang berprestasi selalu berhasil menjadi pelit waktu. Mereka mengambil intisari dari suatu situasi, mengambil apa yang mereka butuhkan, dan tidak memikirkan sisanya. Tentu saja, jika mereka tertarik dengan sesuatu, jika mereka ingin memahami cara kerja motor atau bagaimana suatu produk diproduksi, mereka membutuhkan waktu ekstra untuk belajar. Tapi mereka selalu sadar seberapa banyak mereka membutuhkan. Mereka selalu tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Saya berani bertaruh bahwa jika saya meminta Anda untuk menjelaskan cara kerja listrik, Anda akan menemukan sesuatu antara jawaban yang kosong dan jawaban yang samar. Tapi Anda tetap senang menjentikan saklar dan menyalakan lampu. Saya ragu bahwa banyak dari Anda sedang duduk di rumah sekarang membaca buku ini dengan cahaya lilin.
Orang-orang sukses sangat pandai membuat perbedaan antara apa yang perlu mereka pahami dan apa yang tidak. Untuk menggunakan informasi dalam buku ini secara efektif, untuk menggunakan semua diri Anda secara efektif dalam hidup ini, Anda harus menemukan bahwa ada keseimbangan antara penggunaan dan pengetahuan. Anda dapat menghabiskan seluruh waktu Anda mempelajari akarnya, atau Anda dapat belajar memetik buahnya. Orang sukses belum tentu orang yang paling banyak informasinya, yang paling banyak ilmunya. Mungkin ada banyak ilmuwan dan insinyur di Stanford dan Caltech yang tahu lebih banyak tentang sirkuit komputer daripada Steve Jobs atau Steve Wozniak, tetapi mereka adalah beberapa yang paling efektif dalam menggunakan apa yang mereka miliki. Merekalah yang mendapatkan hasil. Keyakinan nomor 5. POPY adalah sumber daya terbesar Anda. Individu yang unggul, yaitu orang yang menghasilkan hasil yang luar biasa, hampir secara universal memiliki rasa hormat dan penghargaan yang luar biasa untuk orang-orang. Mereka memiliki rasa kebersamaan, rasa memiliki tujuan bersama pose dan kesatuan. Jika ada wawasan di inti buku bisnis generasi baru seperti Saturnin, Action dan Kewirausahaan, di pencarian keunggulan, atau manajer One Winnie, itu tidak ada kesuksesan yang bertahan lama tanpa hubungan di antara orang-orang, bahwa cara untuk sukses adalah dengan membentuk tim sukses yang bekerja untuk dapatkan. Kita semua pernah melihat laporan tentang pabrik-pabrik Jepang, di mana para pekerja dan manajemen makan di kafetaria yang sama dan di mana keduanya memiliki masukan untuk mengevaluasi kinerja. Keberhasilan mereka mencerminkan keajaiban yang dapat dicapai ketika kita menghormati orang daripada mencoba memanipulasi mereka. Ketika Thomas J. Peters dan Robert H. Waterman, Jr., penulis In Search of a Millionaire, menyaring faktor-faktor yang membuat perusahaan menjadi hebat, salah satu hal utama yang mereka temukan adalah perhatian penuh kepada orang-orang. Hampir tidak ada yang lebih meresap tema di perusahaan yang sangat baik daripada menghormati individu, tulis mereka. Perusahaan yang berhasil adalah yang memperlakukan orang dengan hormat dan bermartabat, perusahaan yang memandang karyawan mereka sebagai mitra, bukan sebagai alat. Mereka mencatat bahwa dalam sebuah penelitian, 18 dari 20 eksekutif Hewlett Packard yang diwawancarai mengatakan keberhasilan perusahaan bergantung pada orang-orang HP filsafat berorientasi play. HP bukan pengecer yang berurusan dengan publik atau perusahaan jasa yang bergantung pada niat baik. Ini berurusan di perbatasan paling kompleks dari teknologi modern. Tetapi bahkan di sana, jelas bahwa berurusan secara efektif dengan orang-orang dipandang sebagai tantangan unggulan. Seperti banyak kepercayaan yang tercantum di sini, yang satu ini lebih mudah dipahami mulut daripada benar-benar mengadopsi. Sangat mudah untuk membayar layanan bibir kegagasan untuk memperlakukan orang, baik dalam keluarga atau bisnis Anda dengan hormat. Tidak selalu mudah untuk melakukannya. Saat Anda membaca buku ini, ingatlah gambaran seorang jurumudi yang menyesuaikan kembali jalur kapalnya saat bergerak menuju tujuannya. Sama halnya dengan kehidupan. Kita harus selalu waspada, membaca hanya perilaku kita, dan mengkalibrasi ulang tindakan kita untuk memastikan kita pergi kemana kita ingin pergi. Mengatakan Anda memperlakukan orang dengan hormat dan melakukannya bukanlah hal yang sama. Mereka yang berhasil adalah yang paling efektif dalam mengatakan kepada orang lain, bagaimana kita bisa melakukan ini dengan lebih baik, bagaimana kita bisa memperbaikinya, bagaimana kita bisa menghasilkan hasil yang lebih besar. Mereka tahu bahwa satu orang saja, tidak peduli seberapa brilian, akan merasa sangat sulit untuk mencocokkan bakat kolaboratif dari tim yang efektif. Keyakinan nomor 6. Bekerja adalah bermain. Apakah Anda mengenal seseorang yang telah mencapai sukses besar dengan melakukan apa yang dia benci? Bukan saya. Salah satu kunci sukses adalah membuat pernikahan yang sukses antara apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda cintai. Pablo Picasso pernah berkata, saat saya bekerja, saya santai,
Tidak melakukan apa-apa atau menghibur pengunjung membuatku lelah. Mungkin kami tidak melukis sebaik Picasso, tetapi kami semua dapat melakukan yang terbaik untuk menemukan pekerjaan yang menyegarkan dan menggairahkan kami. Dan kita dapat membawa ke apapun yang kita lakukan di tempat kerja banyak aspek dari apa yang kita lakukan saat bermain. Mark Twain berkata, rahasia kesuksesan adalah menjadikan pekerjaan Anda sebagai liburan, itulah yang tampaknya dilakukan oleh orang-orang sukses. Kami mendengar banyak tentang pecandu kerja akhir-akhir ini. Dan ada beberapa orang yang pekerjaannya telah menjadi obsesi yang tidak sehat. Mereka tampaknya tidak mendapatkan kesenangan dari pekerjaan mereka, tetapi mereka mencapai titik di mana mereka tidak dapat melakukan hal lain. Para peneliti menemukan hal-hal mengejutkan tentang beberapa pecandu kerja. Ada beberapa orang yang tampaknya gila-gilaan fokus pada pekerjaan karena mereka menyukainya. Itu menantang mereka, menggairahkan mereka, itu membuat hidup mereka lebih kaya. Orang-orang ini cenderung melihat pekerjaan seperti kebanyakan dari kita melihat permainan. Mereka melihatnya sebagai cara untuk mengembangkan diri, mempelajari hal-hal baru, menjelajahi jalan baru. Apakah beberapa pekerjaan lebih kondusif untuk ini daripada yang lain? Tentu saja mereka. Kuncinya adalah bekerja dengan care Anda menuju pekerjaan itu. Salah satu spiral ke atas sedang bekerja di sini. Jika Anda dapat menemukan kreatif cara untuk melakukan pekerjaan Anda, itu akan membantu Anda bergerak menuju pekerjaan yang bahkan lebih baik. Jika Anda memutuskan pekerjaan hanyalah pekerjaan yang membosankan, hanya sebuah cara untuk membawa pulang gaji, kemungkinan tidak akan pernah apa-apa lagi. Kami berbicara sebelumnya tentang sifat sinergis dari koheren sistem kepercayaan, cara keyakinan positif mendukung keyakinan positif lainnya. Ini adalah contoh lain. Saya tidak berpikir ada pekerjaan buntu. Hanya ada orang-orang yang telah kehilangan rasa kemungkinan, orang-orang yang telah memutuskan untuk tidak bertanggung jawab, orang-orang yang telah memutuskan untuk percaya pada kegagalan. Saya tidak menyarankan Anda harus menjadi gila kerja. Saya tidak menyarankan Anda harus memilih untuk mengarahkan dunia Anda di sekitar pekerjaan Anda. Tetapi saya menyarankan agar Anda memperkaya dunia Anda dan memperkaya bekerja jika Anda membawa keingintahuan dan vitalitas yang sama dengan yang Anda bawa untuk permainan Anda. Keyakinan nomor 7, tidak ada kesuksesan yang abadi tanpa komitmen. Perorangan yang berhasil memiliki kepercayaan pada kekuatan komitmen. Jika ada satu keyakinan yang tampaknya hampir tidak dapat dipisahkan dari kesuksesan, itu adalah bahwa tidak ada kesuksesan besar tanpa komitmen yang besar. Jika kamu lihatlah orang-orang sukses di bidang apapun, Anda akan menemukan bahwa mereka tidak tentu yang terbaik dan tercerdas, tercepat dan terkuat. Anda akan menemukan bahwa merekalah yang paling berkomitmen. Balerina Rusia yang hebat Anna Pavlova pernah berkata, untuk mengikuti, tanpa henti, satu tujuan, ada rahasia sukses, ini hanyalah Caroline untuk menyatakan formula sukses utama kami, tahu hasil Anda, modelkan apa yang berhasil, ambil tindakan, kembangkan ketajaman sensorik untuk mengetahui apa yang Anda dapatkan, dan terus perbaiki sampai Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kami melihat ini di bidang apapun, bahkan di mana kemampuan alami tampaknya memiliki pegangan yang paling kuat. Ambil olahraga. Apa yang membuat Larry Bird salah satu pemain basket terbaik? Banyak orang yang masih bertanya-tanya. Dia lambat. Dia tidak bisa melompat. Di dunia kijang yang anggun, dia terkadang terlihat seperti sedang bermain dalam gerakan lambat. Tapi ketika Anda sampai ke sana, Larry Bird berhasil karena ia memiliki komitmen besar untuk sukses. Dia berlatih lebih keras, dia memiliki lebih banyak ketangguhan mental, dia bermain lebih keras, dia menginginkannya lebih. Dia mendapatkan lebih banyak dari keterampilannya daripada hampir semua orang. Petrus telah masuk ke buku rekor dengan cara yang sama,
dengan secara konsisten menggunakan komitmennya pada keunggulan sebagai kekuatan yang mendorongnya untuk mengerahkan semua yang dia miliki ke dalam semua yang dia lakukan. Tom Watson, pegolf hebat, tidak ada yang istimewa di Stanford. Dia hanyalah anak kecil di tim. Tapi pelatihnya masih mengagumi Watson, dengan mengatakan, "Saya tidak pernah melihat orang berlatih lebih banyak. Perbedaan keterampilan fisik murni antara atlet jarang memberitahu ada apapun. Ini adalah kualitas komitmen yang memisahkan yang baik dari yang hebat. Komitmen adalah komponen penting dari kesuksesan dalam bidang apapun." Sebelum dia mencapai kesuksesan besar, Dan Alih adalah legenda sebagai wartawan televisi yang bekerja paling keras di Houston. Mereka masih berbicara tentang waktu dia melakukan tempat tergantung pada pohon sebagai badai menduru menuju pantai Texas. Aku mendengar seseorang berbicara tentang Michael Jackson tempo hari, mengatakan bahwa Jackson adalah keajaiban semalam. Semalam heran. Apakah Michael Jackson memiliki bakat yang hebat? Tentu saja. Dan dia sudah mengerjakannya sejak dia berusia 5 tahun. Dia telah menghibur sejak saat itu, melatih nyanyiannya, menyempurnakan tariannya, menulis lagunya. Tentu saja dia memiliki beberapa bakat alami. Dia juga dibesarkan di sebuah lingkungan yang mendukungnya, dia mengembangkan sistem kepercayaan yang mengasuhnya, dia memiliki banyak model sukses yang tersedia baginya, dia memiliki keluarga yang membimbingnya. Namun intinya adalah dia bersedia membayar harganya. Saya suka menggunakan istilah wit, apapun yang dibutuhkan. Orang-orang sukses bersedia melakukan apapun untuk berhasil, itu, sama seperti hal lainnya, itulah yang membedakan mereka dari yang lain. Apakah ada keyakinan lain yang mendorong keunggulan? Tentu ada. Ketika Anda memikirkan mereka, itu jauh lebih baik. Sepanjang buku ini, Anda harus menyadari perbedaan atau wawasan tambahan yang dapat Anda tambahkan. Ingat, kesuksesan meninggalkan petunjuk. Pelajari itu yang berhasil. Tak perlu dikatakan Anda melakukan apapun untuk berhasil tanpa merugikan orang lain. Cari tahu tentang keyakinan kunci yang mereka pegang yang meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil tindakan efektif secara konsisten dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Ketujuh keyakinan ini telah melakukan keajaiban bagi orang lain sebelum Anda, dan saya yakin mereka dapat melakukan keajaiban bagi Anda jika Anda dapat berkomitmen pada mereka secara konsisten. Saya hampir bisa mendengar beberapa dari Anda berpikir, "Yah, itu salah besar." Bagaimana jika Anda memiliki keyakinan yang tidak mendukung Anda? Bagaimana jika keyakinan Anda negatif, bukan positif? Bagaimana kita mengubah keyakinan? Anda sudah mengambil langkah pertama, kesadaran. Kamu tahu apa Anda? Langkah kedua adalah tindakan, belajar mengendalikan diri Anda, representasi internal dan keyakinan, belajar bagaimana menjalankan otak Anda. Sejauh ini kami sudah mulai mengumpulkan bagian-bagian yang saya yakini menghasilkan keunggulan. Kami mulai dengan gagasan bahwa informasi adalah komoditas raja, bahwa komunikator ulung adalah mereka yang tahu apa yang mereka inginkan dan yang mengambil tindakan efektif, mengubah perilaku mereka hingga mencapai hasil. Dalam bab 2, kita belajar bahwa jalan menuju keunggulan adalah melalui pemodelan. Jika Anda dapat menemukan orang-orang yang telah menciptakan kesuksesan besar, Anda dapat mencontoh tindakan spesifik yang mereka lakukan secara konsisten menghasilkan hasil, keyakinan, sintaksis mental, dan fisiologi mereka, sehingga Anda dapat menghasilkan hasil yang serupa dalam waktu belajar yang lebih singkat. Dalam bab 3, kita berbicara tentang kekuatan negara. Kami telah melihat caranya perilaku yang kuat, banyak akal, dan efektif dapat mempengaruhi keadaan neurofisiologis. Dalam bab 4, kita belajar tentang sifat keyakinan, bagaimana keyakinan yang memberdayakan membuka pintu menuju keunggulan. Dalam bab ini, kita telah menjelajahi 7 keyakinan yang merupakan landasan keunggulan. Sekarang saya akan berbagi dengan Anda teknik-teknik ampuh yang dapat membantu Anda memanfaatkan apa yang telah Anda pelajari.
Saatnya belajar.